Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herziah, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan peradaban Islam pada masa dinasti-dinasti kecil di Baghdad, Afrika, dan Mesir. Sejarah peradaban Islam merupakan kemajuan dan tingkat kecerdasan akal yang dihasilkan atau hasil-hasil yang dicapai oleh umat Islam yang berperan sangat penting dalam kemajuan Islam itu sendiri, baik dari awalnya Islam hingga sekarang. Sejarah peradaban Islam tidak bisa dijauhkan dengan istilah dinasti, karena pada zaman dahulu, dinastilah yang memegang tampuk kepemimpinan setelah Rasulullah wafat dan setelah masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dinasti yang ada di daerah Baghdad, Afrika, dan Mesir. Di daerah Baghdad sendiri, ada 4 dinasti yang cukup besar berdiri di tengah-tengah masyarakat Baghdad. Yang pertama, dinasti Tohiriyah. Yang kedua, dinasti Safari. Yang ketiga, dinasti Buwaihi. Dan yang keempat, dinasti Saljuk. Yang pertama, dinasti Tohiriyah. Berdiri sejak tahun 200 sampai 259 Hijriah atau 820 sampai 872 Masehi. Kemunculan dinasti ini merupakan salah satu dinasti yang muncul pada masa Daulah Abbasiyah di sebelah timur Baghdad, berpusat di Khurasan dengan ibu kota Naisabur. Dinasti ini didirikan oleh Tohir ibnu Husain pada 205 Hijriah atau 820 Masehi di Khurasan. Dinasti ini bertahan hingga tahun 259 Hijriah. Tohir muncul pada saat pemerintahan Abbasiyah terjadi perselisihan antara dua pewaris tahta kekhalifahan. Sebelum meninggal, Harun ar-Rasyid telah menyiapkan 2 anaknya yang diangkat menjadi putra mahkota, yaitu Al-Ma'mun dan Al-Amin. Setelah Harun ar-Rasyid wafat, Al-Amin, putra mahkota tertua, tidak bersedia membagi wilayah kekuasaannya dengan Al-Ma'mun. Sehingga terjadilah pertempuran 2 bersaudara yang akhirnya dimenangkan oleh Al-Ma'mun. Setelah perang usai, Al-Ma'mun menyatukan kembali wilayah dinasti Abbasiyah. Ia didukung oleh Tohir, seorang panglima militer, dan saudaranya sendiri yaitu Al-Mu'tasim. Sebagai imbalan jasa, Tohir diangkat menjadi panglima tertinggi tentara Bani Abbas dan gubernur Mesir. Wilayah kekuasaannya diperluas sampai ke Khurasan, dengan janji bahwa jabatan itu dapat diwariskan kepada anak-anaknya. Jabatan dan prestasi yang diraih Tohir ternyata belum memuaskan baginya, karena ia mesti tunduk berada di bawah kekuasaan Baghdad. Untuk itu, ia menyusun strategi untuk segera melepaskan diri dari pemerintahan Baghdad. Di antaranya dengan tidak lagi menyebut nama khalifah dalam setiap kesempatan dan mata uang yang dibuatnya. Ambisinya untuk menjadi penguasa lokal yang independen dari pemerintahan Baghdad tidak terrealisir, karena ia keburu meninggal pada tahun 207 Hijriah setelah lebih kurang 2 tahun menjadi gubernur. Meskipun begitu, Khalifah Bani Abbas masih memberikan kepercayaan kepada keluarga Tohir untuk memegang jabatan gubernur di wilayah tersebut. Terbukti, setelah Tohir meninggal, jabatan tersebut diserahkan kepada putranya yang bernama Tolhah ibnu Tohir. Peran Tohir yang cukup besar dalam pertarungan dapat mengalahkan pasukan Al-Amin melalui kehebatan dan kelihayannya bermain pedang, membuat Al-Ma'mun terpesona. Sebagai bentuk penghargaan atas jasanya, Al-Ma'mun memberinya gelar Abu al-Yamain dan bahkan diberi gelar si mata tunggal dengan kekuatan tangan yang hebat.
Kemajuan yang ditunjukkan pada masa dinasti Tohiriyah ini adalah dinasti ini mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Abdullah bin Tohir. Hal ini ditunjukkan dengan usahanya melakukan perbaikan ekonomi dan keamanan. Selain itu, beliau juga memberikan ruang yang cukup luas bagi upaya pembangunan ilmu pengetahuan dan perbaikan moral atau akhlak di lingkungan masyarakatnya di wilayah Baghdad. Namun selang beberapa lama, kemunduran dinasti Tohiriyah ini terjadi. Dinasti ini mengalami kemunduran pada masa Ahmad ibnu Thohir yang merupakan saudara kandung Abdullah bin Thohir. Faktor penyebab kemunduran dinasti ini antara lain adalah pemerintahannya dianggap tidak loyal terhadap pemerintah Baghdad dan kemampuan khalifah yang lebih rendah dibanding pendahulu-pendahulunya. Baik, selanjutnya yang kedua dari dinasti-dinasti kecil di daerah Baghdad ialah dinasti Safari yang berdiri sejak tahun 254 sampai 289 Hijriah atau 867 sampai 903 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Yakub, seorang pemimpin kelompok Khawarij di provinsi Sistan. Wilayah kekuasaan dinasti ini di Baghdad. Baghdad memanfaatkan kelemahan ini sebagai alasan untuk menggusur dinasti Tohiriyah dan jabatan strategis diserahkan kepada pemerintahan yang baru yaitu dinasti Safari. Gaya hidup seperti ini menimbulkan dampak pada tidak terurusnya pemerintahan dan kurangnya perhatian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Selain itu, persoalan keamanan dan keberlangsungan pemerintahan juga tidak terpikirkan secara serius, sehingga keadaan ini benar-benar dimanfaatkan oleh kelompok lain yang memang sejak lama mengincar posisi strategis di pemerintahan lokal, seperti kelompok Safari. Kelompok baru ini mendapat kepercayaan dari pemerintah Baghdad untuk menumpas sisa-sisa tentara dinasti Tohiriyah yang berusaha memisahkan diri dari pemerintahan Baghdad dan melakukan makar. Yakub adalah perwira militer yang kemudian diangkat menjadi amir wilayah Sajistan pada zaman Khalifah Al-Muhtadi. Kemajuan dinasti ini mengalami perkembangan pada masa pemerintahan Amr bin Ilyas yang dibuktikan dengan berhasilnya melebarkan kekuasaan sampai Afghanistan Timur. Dinasti ini jugalah yang meletakkan dasar-dasar keadilan dan keamanan hak-hak orang miskin di Sijistan. Namun, dinasti ini mengalami kemunduran saat dipegang oleh Amr bin al-Laits disebabkan oleh kekalahannya terhadap Khalifah Baghdad yang berhasil menangkap Amr bin al-Laits. Yang ketiga dari dinasti-dinasti kecil di daerah Baghdad adalah dinasti Buwayhi. Dinasti ini dirintis oleh 3 bersaudara, yaitu Ali, Hasan, dan Ahmad yang berasal dari Dailam. Bapak mereka adalah Abu Syuja al-Buwayhi. 3 saudara ini dalam sejarah dikenal sebagai tentara bayaran ketika perang. Majid Dawid menyambut baik keberpihakan mereka. Mereka diberi kewenangan untuk memimpin wilayah. Ali diberi kekuasaan memimpin daerah Al-Kharaj. Ahmad diberi kepercayaan memimpin daerah Kerman. Sedangkan Hasan diberi kepercayaan memimpin daerah Ashbahan. Ali Buwayhi sebagai penguasa baru di daerah Persia tersebut kemudian berusaha mendapat legalisasi dari Khalifah Abbasiyah pada waktu itu. Ar-Radi berpendapat bahwa asal-usul Bani Buwayhi diantaranya yang pertama, Buwayhi berasal dari keturunan seorang pembesar yaitu Menteri Maher Nursi. Yang kedua, ada yang mengatakan Buwayhi adalah keturunan dinasti Dibat, suatu dinasti di Arab. Yang ketiga, Buwayhi adalah keturunan Raja Persia. Yang keempat, Buwayhi berasal dari nama seorang laki-laki miskin yang bernama Abu Syuja yang hidup di negeri Dailam, sebelah barat daya laut Kaspia yang telah tunduk pada kekuasaan Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab.
Selanjutnya, kemajuan dinasti ini ditandai dengan beberapa hal. Yang pertama, pembangunan rumah sakit Bimaristan Al-Dudi. Yang kedua, pembangunan sekolah-sekolah di Shiraz dan Isfahan. Yang ketiga, pembangunan observatorium di Baghdad. Yang keempat, gerakan penterjemah. Yang kelima, membangun sebuah perpustakaan lengkap yang menyimpan 10.000 buku. Selanjutnya, kemunduran dinasti ini disebabkan oleh adanya konflik internal di dalam dinasti Buaihi tersebut, yaitu adanya perebutan kekuasaan di antara Baha, Syaraf, dan saudara ketiga mereka, Syamsan ad-Daulat, yang merebutkan penerus dinasti selanjutnya. Yang terakhir dari dinasti-dinasti kecil di daerah Baghdad, yaitu dinasti Saljuk. Saljuk adalah sebuah dinasti Islam yang pernah menguasai Asia Tengah dan Timur Tengah dari abad ke-11 hingga abad Kekaisaran Saljuk Agung yang mulai menancapkan kekuasaan pada abad ke-11 hingga ke-14 Masehi. Bani Saljuk berasal dari beberapa kabilah kecil rumpun suku Guz di wilayah Turkistan. Pada abad kedua, ketiga, dan keempat, mereka hijrah pergi ke arah barat menuju Turksonia dan Khorasan. Ketika ikut, mereka belum bersatu, mereka dipersatukan oleh Saljuk Ibnu Tukok. Karena itu, mereka disebut orang-orang Saljuk. Pada mulanya, Saljuk Ibnu Tukok mengabdi kepada Biku, raja daerah Turkoman yang meliputi wilayah sekitar Laut Arab dan Laut Kaspia. Saljuk diangkat sebagai pemimpin tentara. Pengaruh Saljuk yang sangat besar membuat raja khawatir kedudukannya terancam. Raja bermaksud menyingkirkan Saljuk, namun sebelum rencana itu terlaksana, Saljuk mengetahuinya. Ia tidak mengambil sikap melawan atau memberontak, tetapi bersama pengikutnya, ia bermigrasi ke daerah Lan atau biasa disebut dengan Wama, sebuah daerah Muslim di wilayah Turksonia. Mereka mendiami daerah ini atas izin penguasa Daulah Samaniyah yang menguasai daerah tersebut. Mereka masuk Islam dengan manhaj Sunni Salafi. Ketika Daulah Samaniyah dikalahkan oleh Daulah Ghazaniyah, Saljuk menyatakan kemerdekaan diri. Ia berhasil menguasai wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Daulah Samaniyah. Setelah Saljuk meninggal, kepemimpinan dilakukan oleh anaknya, yaitu Israil ibnu Saljuk, dan kemudian penggantinya adalah Mikhail ibnu Israil ibnu Saljuk. Namun sayang, saudaranya dapat ditangkap oleh penguasa Ghazaniyah. Kemajuan pada dinasti ini adalah adanya sifat para penguasa yang sangat menghargai perbedaan ras, agama, gender. Di bawah bendera Saljuk, umat Islam dapat hidup dalam kedamaian, keadilan, serta kemakmuran. Aktivitas keagamaan juga berkembang pesat. Hal ini ditandai dengan munculnya kegiatan Sufisme. Dinasti ini juga sangat mendukung perkembangan kebudayaan, salah satunya seni arsitektur. Hal ini dibuktikan dengan beberapa pembuktian. Yang pertama yaitu perluasan Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi. Yang kedua, pembangunan rumah sakit Naisapur. Yang ketiga, pembangunan gedung-gedung peneropong bintang. Dan yang terakhir, pembangunan sarana pendidikan. Penyebab kemunduran dinasti Saljuk ini adalah Saljuk adalah perebutan kekuasaan di antara anggota-anggota kekeluargaan. Jadi penyebab utama dari kemunduran dinasti Saljuk ini adalah faktor internal, yaitu perebutan kekuasaan dari anggota-anggota kekeluargaan. Selanjutnya, yang kedua yaitu dinasti-dinasti kecil di daerah Afrika. Terdapat dua dinasti kecil di daerah Afrika. Yang pertama dinasti Murabitun dan yang kedua dinasti Muwahhidun. Dinasti Murabitun berdiri pada tahun 448 Hijriah sampai 541 Hijriah atau 1056 Masehi sampai 1147 Masehi. Dinasti ini berasal dari kabilah
Lemtuna atau Berber di gurun pasir Maghribi daerah Maroko. Berawal dari sebuah gerakan keagamaan berpusat di Senegal yang didirikan oleh Yahya bin Ibrahim al-Jadal dan Abdullah bin Yasin di sebuah ribat. Dinasti ini memiliki kemajuan. Salah satu bukti kemajuan dinasti ini adalah berhasilnya menyelamatkan kekuasaan Islam di wilayah Andalusia dan Afrika Utara pada saat itu. Dan kemunduran dinasti ini pada tahun 1146 sampai 1147 Masehi yang ditandai dengan terbunuhnya penguasa Almoravidun yang terakhir, yaitu Ishaq bin Ali. Yang kedua dari dinasti-dinasti kecil di daerah Afrika ini adalah dinasti Muwahhidun, yaitu berdiri pada tahun 515 Masehi. Dinasti ini berasal dari sebuah komunitas keagamaan yang hendak mengesahkan Allah dan menentang faham antropomorfisme dan mujassimat, serta menyeru kepada amar ma'ruf nahi munkar di bawah pimpinan Yusuf ibnu Tumar dan kabilah Masmudah. Yusuf ibnu Tumar mengaku sebagai keturunan langsung dari Rasulullah dan bergelar Al-Mahdi. Dinasti ini juga bersifat independen dan terlepas dari dinasti Abbasiyah. Ibu kota dinasti ini terletak pada daerah yang disebut dengan daerah Maroko. Dinasti ini mengalami kemajuan, dibuktikan dengan adanya perluasan wilayah sampai mencakup semua wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh dinasti Mourabitun. Dalam bidang politik, sama-sama dengan dinasti Abbasiyah di Mesir memerangi tentara salib. Dalam hal ilmu pengetahuan, hal ini dibuktikan dengan munculnya para ilmuwan, Ibnu Rushd, ahli filsafat, Ibnu Tufail sebagai ahli filsafat juga, Ibnu Malik, ahli nahwu, dan Hafidz Abu Bakar Al-Jad, ahli fikih. Organisasi kenegaraan Muwahhidun. Yang pertama, adanya Dewan 10, terdiri dari atas 10 murid utama Ibnu Tumar yang berkedudukan sebagai menteri. Yang kedua, Dewan 50 berkedudukan sebagai majelis tinggi atau senat. Yang ketiga, Dewan 70 berkedudukan sebagai wakil dari kabilah-kabilah atau dewan rakyat. Yang selanjutnya yaitu At-Thalabat, yakni para ulama dan dewan ahli. Yang selanjutnya yaitu Al-Hufadz, yakni para pejabat dan mahasiswa. Yang terakhir yaitu Al-Qirat, yakni rakyat biasa. Kemunduran dinasti ini disebabkan oleh pengkhianatan dari sekutunya, yaitu dinasti Muwahhidun, yaitu Bani Marrin, yang berhasil membunuh Amir terakhir. Baik, selanjutnya yaitu dinasti-dinasti kecil di daerah Mesir. Di daerah Mesir, dinasti-dinasti kecil terdapat 3. Yang pertama, dinasti Fatimiyah, dinasti Ayyubiyah, dan dinasti Mamluk. Dinasti Fatimiyah berdiri sejak tahun 297 sampai 567 Hijriah atau 909 sampai 1160 Masehi. Dinasti ini didirikan di Tunisia pada tahun 909 Masehi setelah mengalahkan dinasti Abbasiyah. Madhab dinasti ini adalah bermadhab Syiah Ismailiyah yang terletak di ibu kota kekhalifahan di Mesir, didirikan oleh Sa'id bin Husain yang menurut sebagian ahli sejarah beliau merupakan keturunan Fatimah Az-Zahra. Peradaban pada masa dinasti Fatimiyah ini, wilayah kekuasaan meliputi seluruh wilayah Afrika Utara, termasuk Mesir. Kemajuan dinasti ini adalah ketika ibu kota mulai beroperasi di Mesir yang puncak kejayaannya pada masa khalifah yang kelima, yaitu Abu Mansur Nizal Al-Aziz. Perkembangan di bidang administrasi, militer, dan politik ilmuwan pada masa dinasti Fatimiyah diantaranya Ali ibnu Yunus, seorang ahli astronomi, Abu Ali Al-Hasan, dan Ibnu Haytham, seorang ahli fisika dan optik, Amr bin Ali, seorang ahli mata,
dan Al-Kindi, seorang ahli sejarah dan filsafat. Kemunduran dinasti ini mengalami kemunduran pertama karena disebabkan faktor usia pemimpin yang terlalu muda ketika diangkat menjadi khalifah. Yang kedua, khalifah terakhir dinasti ini dapat ditaklukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Selanjutnya, dinasti kedua di daerah Mesir yaitu dinasti Ayyubiyah yang berdiri pada tahun 569 sampai 650 Hijriah atau 1174 sampai 1252 Masehi. Pendiri dinasti ini adalah Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi yang menggantikan dinasti Fatimiyah di daerah Mesir. Mazhab negara dinasti ini adalah Sunni. Secara politis, mendapat pengakuan dari Abbasiyah yaitu Khalifah Al-Muhtadi di Baghdad yang bergelar Sultan. Dinasti ini dibantu oleh dinasti Muwahhidun dalam mempertahankan kedaulatan Islam saat Perang Salib. Selanjutnya, kemajuan pada peradaban dinasti Ayyubiyah ini adalah yang pertama, wilayah kekuasaan meliputi Afrika Utara, Mesir, Nubia, dan Suriah. Yang kedua, mewarisi peradaban pada masa dinasti Fatimiyah. Yang ketiga, perubahan orientasi dari pengembangan mazhab Syiah menjadi Sunni. Dan yang terakhir yaitu mendirikan sekolah tinggi Al-Kamaliyah pada masa Al-Kamul. Kemunduran dinasti Ayyubiyah. Yang pertama disebabkan pertentangan dari Mamluk, budak yang memegang kekuasaan di tentara Ayyubiyah yang berbangsa Turki dan Kurdi. Yang terakhir yaitu kudeta yang dilakukan oleh Mamluk Al-Bahri terhadap Turanshah dan Al-Azizi sebagai penggantinya. Selanjutnya dinasti-dinasti kecil di Mesir. Yang ketiga yaitu dinasti Mamluk yang berdiri pada tahun 648 sampai 922 Hijriah atau 1250 sampai 1517 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh para budak Mamluk yang dilatih kecakapan militer pada masa dinasti sebelumnya. Dinasti ini berasal dari beragam suku yang berbeda. Dan juga dinasti ini adalah salah satu dinasti yang tidak pernah mengenal adanya putra mahkota. Mamluk Bahri adalah para Mamluk yang tinggal di Pulau Raudah di tepi sungai Nil yang dibeli pada masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Mamluk Burji adalah para Mamluk yang dibeli para Sultan Mamluk Khalawaan dan ditempatkan di benteng yang mempunyai banyak menara. Kemajuan pada dinasti ini adalah yang pertama mewarisi wilayah kekuasaan dinasti Ayyubiyah, yang kedua mengangkat khalifah dari kalangan Abbasiyah yang berkuasa di Mesir, yang ketiga pembagian tugas antara khalifah dan sultan diberikan secara merata, yang ketiga perkembangan di bidang politik dan militernya sangat berkembang pesat, dan yang terakhir yaitu kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Jasa monumental di bidang politik pada dinasti ini adalah kemenangan atas Nasrani Eropa yang ingin menguasai Syam dan Mesir, kemenangan atas bangsa Mongol, dan kemenangan atas kerajaan Nubia sekaligus mengislamkannya. Selanjutnya yaitu kemunduran dinasti Mamluk. Kemunduran dinasti Mamluk disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, para sultan dari Mamluk Burji tidak cakap dalam bidang manajerial. Yang kedua, kendala bahasa. Ketika ada salah seorang sultan yang tidak menguasai bahasa Arab, itu menjadi kendala dan penyebab kemunduran dinasti Mamluk ini. Yang ketiga, ketidaksukaan kebanyakan Sultan Mamluk Burji terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, dan yang terakhir yaitu serangan dari Turki Utsmani. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai peradaban di daerah Baghdad, Afrika, dan Mesir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.